Ini Aileen menutup pintu dengan perlahan. Dia bahkan tersenyum manis sekali ke arah meja sekretaris. "Permisi Kak," ucap Aileen dengan ramahnya, dia pergi dengan membawa wajahnya yang bersemu merah. Sang sekretaris hanya mengangguk saja, dalam hatinya bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Tumben sekali anak itu keluar dari ruangan Pak Alan tidak tantrum. Batin sang sekretaris. Tapi baguslah, pintu ruangan Pak Alan jadi aman. Batinnya lagi. Kembali ke meja kerja Aileen langsung disambut dengan senyum Nora. Pokoknya tiap Aileen dipanggil Pak Alan dia senang sekali, karena seolah Aileen memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengan William. "Apa kali ini? Kenapa Pak Alan memanggilmu?" tanya Nora. "Tidak ada apa-apa, beliau hanya bertanya bagaimana pengalamanku turun ke lapangan." "Pasti permintaan kakakmu kan?" "Tentu saja, jika tidak untuk apa Pak Alan selalu memanggilku," balas Aileen, tersenyum semakin lebar untuk meyakinkan ucapannya sendiri. Menjelang jam pulang kantor Mama Berta mendatangi perusahaan Diamond Group, dia datang sembunyi-sembunyi dari sang anak. Diam-diam pula saat menarik Aileen untuk diajaknya bicara berdua. Aileen tentu sangat terkejut, namun dia tetap menuruti Tante Berta. Demi menjaga kerahasiaan hubungan mereka keduanya berbicara di tangga darurat. "Maaf sayang, karena Mama menemuimu dengan cara seperti ini." "Kamu sih, tidak mau memberikan nomor ponsel pada Mama," ucap Mama Berta. Sejak awal hingga sekarang dia masih konsisten menyebut dirinya sendiri sebagai Mama di hadapan Aileen. Meskipun gadis itu selalu memanggilnya dengan sebutan Tante. "Maaf Tante, memangnya ada apa Tante menemuiku?" tanya Aileen. "Bukankah Mama sudah bilang padamu, jika hari Minggu kemarin kamu tidak datang maka Mama akan datang ke sini lagi?" Aileen terdiam sejenak, "Tapi kan Pak Alan sudah datang." "Alan ya Alan, kamu ya kamu. Jadi sekarang Mama benar-benar menepati ucapan untuk datang," balas Mama Berta. Semakin lama dia semakin memahami Aileen. Gadis ini banyak bicara jadi juga harus mengimbangi. "Kamu sudah bertemu dengan Alan. Apa katanya tentang pertemuan kemarin?" tanya Mama Berta kemudian. "Kata Pak Alan Oma Hazel sudah tidak memaksanya untuk menikah lagi, Oma Hazel juga bilang kami hanya perlu menjalani hubungan sebagaimana mestinya." Aileen berhenti bicara. "Hanya itu saja. Alan tidak mengatakan apapun tentang ucapan Mama." "Tidak, memangnya Tante bicara apa?" balas Aileen. "Mama memberi Alan waktu 1 bulan untuk membujukmu segera menikah, jika tidak Mama akan tetap melanjutkan perjodohan Alan dengan wanita yang lain," jelas Mama Berta apa adanya. Dia terpaksa bicara seperti ini, bukan karena tidak senang pada Aileen, tapi semua dia lakukan untuk Oma Hazel. "Aileen, Oma Hazel punya penyakit jantung. Beliau sudah tidak ingin menjalani pengobatan lagi, keinginannya sekarang hanya satu yaitu melihat Alan menikah." Mama Berta mengambil jeda. "Mama bukannya tidak menyetujui hubungan kalian nak, tapi kamu masih muda, kamu masih punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan pria lain selain Alan, tapi bagaimana dengan Oma Hazel? Dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu," jelas Mama Berta. Dia bicara dengan suara yang lirih sekali, nyaris terdengar seperti permohonan, mohon agar Aileen mengerti bagaimana jika berada di posisinya. Kali ini Aileen terdiam 1000 bahasa, dia dan Pak Alan memang bertemu di waktu dan umur yang tidak tepat. Aileen yang masih muda dengan semua cita-cita, Alan yang sudah tua dengan semua tuntutan untuk menikah. Mama Berta lantas mengelus puncak kepala Aileen dengan lembut, gadis yang tak biasa mendapatkan sentuhan seperti itu selain dari keluarganya nyaris saja menghindar, namun akhirnya Aileen menerima sentuhan tersebut. "Maafkan Mama sayang, kamu tidak marah kan?" "Tidak Tante, aku bisa memahaminya." "Syukurlah kalau seperti itu, 1 bulan ini pikirkanlah matang-matang tentang hubungan kalian berdua, lanjut ke jenjang yang lebih serius atau akhiri saja." Aileen mengangguk. "Apa boleh Mama memelukmu, nak?" Aileen mengangguk lagi dan Mama Berta langsung memeluknya dengan erat. "Karena kamu Mama akhirnya tahu bahwa Alan tidak gay, terima kasih sayang," ucap Mama Berta. Aileen nyaris tertawa saat mendengar ucapan tersebut,
nyaris lupa bahwa dia sebenarnya sedang bersedih. Sebab hubungannya dengan Pak Alan akhirnya harus benar-benar berakhir. Mama sangat berharap kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu tentang pernikahan, ucap Mama Berta lagi. Pernikahan tidak akan mengganggu karirmu sayang, kamu dan Alan tetap bisa melanjutkan karir, rayu Mama Berta lagi. Sementara Aileen sudah tak mampu bicara apapun. Ponsel Aileen yang bergetar membuat pembicaraan mereka terpaksa harus terhenti. Nora menghubungi Aileen, karena tadi Aileen pergi untuk mengantarkan dokumen ke atasan, tapi hingga sekarang Aileen belum kembali. Padahal sudah nyaris tiba waktunya pulang kerja. Terima kasih karena mau bersembunyi dengan Mama di sini, keluarlah lebih dulu dan kembali ke meja kerjamu. Alan tidak perlu tahu tentang pertemuan kita, ucap Mama Berta lagi. Tadi Aileen bilang Alan tidak mengatakan apapun tentang ucapannya kemarin, itu artinya Alan tidak ingin Aileen tahu tentang keputusannya ini. Tapi mau bagaimana lagi, meski hal ini menyakitkan namun Aileen harus tetap tahu. Baik Tante, aku akan keluar sekarang, pamit Aileen. Setelah menundukkan kepalanya hormat dia pun benar-benar keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Kenapa Pak Alan tidak membicarakan apapun tentang hal ini? Kenapa beliau hanya membicarakan tentang Oma Hazel? Batin Aileen. Apa Pak Alan tidak ingin mengakhiri hubungan kami? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam kepala Aileen setelah bertemu dengan Tante Berta. Sesaat dia bahkan terlihat seperti merenung. Ya ampun Lin, kamu dari mana saja sih? Menghilang terus. Tanya Nora saat Aileen kembali ke meja. Maaf Nor, tadi mendadak perutku sakit jadi pergi ke kamar mandi dulu. Matikan komputermu, ini sudah waktunya pulang. Semuanya baik-baik saja. Tanya William dan Aileen hanya mampu mengangguk. Kalian pergi saja dulu, aku masih harus memeriksa beberapa hal, ucap Aileen. Periksa apa lagi? Evaluasimu belum selesai. Tanya Nora. Belum. Ingin kami temani. Tawar William. Tidak perlu Will, aku malah tidak fokus jika ada kalian, tolak Aileen, tanpa basa-basi dan William hanya mampu mengangguk. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan lantai 9 tersebut. Secara perlahan kantor jadi sepi sekali. Alan yang sudah menunggu di mobil juga tadi bertanya-tanya kenapa Aileen belum turun. Pada akhirnya Alan memutuskan untuk menghubungi sang gadis. Kamu di mana? Kenapa belum turun? Aku masih di atas, Pak. Apa yang sedang kamu kerjakan? Tidak ada, aku akan turun sekarang. Tunggu sebentar, aku akan naik menjemputmu. Aileen belum sempat menjawab dan Alan sudah lebih dulu memutus sambungan telepon tersebut. Tidak sampai 10 menit Alan telah naik ke lantai 9, mendatangi Aileen yang masih duduk di kursi kerjanya. Alan melihat Aileen tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya duduk dengan wajah yang nampak murung. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kakimu sakit? Tanya Alan, mendadak cemas tentang kaki. Dan Aileen yang bingung mau menjawab apa jadi mengangguk, mengiyakan bahwa kakinya sakit, padahal kedua kakinya baik-baik saja. Ayo ku gendong, ajak Alan. Bapak serius. Kamu tidak mau. Mau, balas Aileen. Alan lantas menggendong sang gadis di depan, kedua tangan Aileen menggantung di leher Alan dengan membawa tasnya yang berukuran kecil. Untung saja sudah tidak ada satupun karyawan di perusahaan, jadi mereka bisa leluasa. Berat ya? Tanya Aileen saat mereka sudah berada di dalam lift. Tidak, tubuhmu seperti kapas. Aileen mencebik, dia membenahi posisinya sendiri dan makin memeluk sang dosen. Merasakan Aileen yang memeluknya semakin erat membuat Alan makin kuat menggendong sang kekasih. Sampai sedikit pun dia tidak merasa lelah. Tiba di basement mereka langsung menuju mobil di sebelah sana. Benar tidak berat Pak? Tanya Aileen, lama-lama dia jadi merasa tidak enak hati sendiri. Jika berat memangnya kenapa? Kamu akan memberiku hadiah. Memangnya Bapak mau apa? Cium. Jangan cium lagi, nanti kita canggung lagi. Selain itu aku tidak ingin apapun. Ish, menyebalkan. Tiba di samping mobil Alan menurunkan Aileen secara perlahan, dia membukakan pintu dan mempersilahkan Aileen untuk masuk.
Gadis yang saat ini sedang bersandiwara, pura-pura sakit kakinya. Bahkan saat masuk, Aileen berlagak pincang pula. Sangat totalitas dalam semua kebohongannya. Kita ke rumah sakit ya? Tanya Alan setelah dia ikut masuk dan duduk di kursi kemudi. Tidak usah Pak, nanti juga sembuh sendiri, kakiku hanya pegal saja. Padahal tadi susah direndam pakai air hangat, mungkin saja kakimu ada yang keseleo. Tidak Pak, cuma pegal saja. Nanti malam juga pasti sembuh. Yakin? Iya. Jika ada apa-apa hubungi aku. Memangnya Bapak akan langsung datang? Tentu saja, kenapa tidak? Selama ini kamu yang melarangku untuk berkunjung ke rumahmu, balas Alan. Bagaimana tidak melarang, hubungan kita kan hanya sementara, jawab Aileen keceplosan. Sumpah, sebenarnya dia tidak ingin membahas tentang hal ini. Tapi hatinya yang sedang bimbang karena semua ucapan Tante Berta membuatnya tanpa sadar mengucapkan kalimat tersebut. Sekarang saja Aileen menyesal, dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Sementara Alan terdiam sesaat, dia jadi urung menghidupkan mesin mobilnya dan justru menetap ke arah Aileen. Maaf karena menempatkanmu pada keadaan seperti ini, kata Alan. Jangan minta maaf, aku juga salah karena tidak menjaga ucapanku sendiri. Jawab Aileen dengan cepat. Dia tidak boleh lupa bahwa ini semua terjadi juga karena sumpahnya. Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa kita akan jadi kekasih sungguhan? Tanya Alan. Sungguhan bagaimana? Bapak juga akan memutuskan aku jika Mama Berta memintanya kan? Sekarang aku berubah pikiran, kita hanya akan putus jika kamu yang minta. Dek. Jantung Aileen langsung berdegup lebih cepat saat mendengar kalimat tersebut. Otaknya mulai berputar mencocokkan satu sama lainnya. Pak Alan tidak mengatakan apapun tentang keputusan Tante Berta, dan sekarang tiba-tiba pria itu berubah pikiran. Semua sikap yang ditunjukkan oleh sang dosen menunjukkan seolah beliau benar-benar ingin mempertahankan hubungan mereka. Tapi keadaan seperti ini juga membuat Aileen merasa bimbang sendiri, karena tentang pernikahan sungguh dia belum menginginkannya, sementara seluruh keluarga Stuart sudah sangat mengharapkan Pak Alan segera menikah. Kalau begitu aku ingin kita putus sekarang, balas Aileen. Dan Alan langsung menjitak keningnya. Oh sakit, keluh Aileen. Aku revisi, kita hanya akan putus jika aku yang menghendaki, bukan karena permintaanmu ataupun Mama Berta, putus Alan. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Memangnya Bapak menyukai aku? Balas Aileen, menuntut penjelasan yang lebih detail. Namun pertanyaan Aileen kali ini begitu sulit untuk Alan jawab, sebab hatinya sendiri juga masih bertanya-tanya apa arti Aileen di dalam dirinya. Tidak, aku hanya ingin mempertanggungjawabkan ciuman kemarin, jawab Alan. Jawaban yang sangat tidak diharapkan oleh Aileen. Karena dia tidak butuh pertanggungjawaban, dia hanya butuh pengakuan cinta. Sudah berdebat Alan akhirnya menyalakan mesin mobil, secara perlahan mobil melaju dan meninggalkan area perusahaan. Bibir Aileen mengerucut tanda kesal, namun mulutnya membisu sedikit pun tidak mengatakan tentang pertemuannya dengan Tante Berta. Karena jika dia mengungkapkan pertemuan itu maka sudah bisa dipastikan bahwa hubungan mereka akan berakhir hari ini. Dan bodohnya, entah kenapa Aileen belum menginginkannya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit akhirnya mobil tiba di halaman rumah Aileen. Terima kasih Pak, ucap Aileen. Hanya itu saja. Bapak mau apa? Alan memilih diam dan tak menjawab, hanya menatap dengan sorot mata yang intens. Jika mata itu bisa bicara maka akan berucap, cium aku. Dan entah bagaimana caranya, namun Aileen memahami bahasa isyarat itu. Dia mendekat hendak mencium pipi sang dosen, tapi Alan menoleh hingga mereka saling mengecup bibir. Kap, kakimu masih sakit? Tanya Alan, langsung mengalihkan perhatian agar Aileen tidak marah. Ciuman ini seolah telah jadi hal biasa bagi mereka berdua, padahal jantung Aileen tetap berdegup dengan cepat. Tidak, kakiku sudah sembuh, balas dengan cepat pula. Besok pagi aku akan menjemputmu. Alan menarik tengkuk Aileen dan mencium keningnya. Banyak sekali ciumannya, celetuk Aileen. Mau lagi? Tidak usah, sudah cukup.
Aileen turun dan menutup pintu dengan kuat. Brak. Bukan karena marah, tapi gugup. Setelahnya dia pun berlari masuk ke dalam rumah. Kakinya benar-benar sudah sembuh, gumam Alan. Dia hendak mundur dan pergi meninggalkan rumah tersebut, tapi dari kaca spionnya dia melihat mobil Nathan memasuki halaman rumah.